Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang tidak efisien. Salah satu temuannya ialah soal anggaran penanganan TENKES atau stunting yang lebih dari separuhnya digunakan untuk rapat dan studi banding. Kok bisa? Temuan ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award tahun 2024 di Jakarta, Rabu 18 Desember 2024. Tito mengungkapkan bahwa selama ini banyak anggaran daerah yang tidak efisien. Salah satunya adalah dana penanganan TENKES yang mencapai 10 miliar rupiah di salah satu daerah. Namun, 6 miliar diantaranya dialokasikan untuk rapat koordinasi, studi banding, dan lain-lain, serta 2 miliar lagi untuk evaluasi kegiatan. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding. Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini barang. Nah ini tolong dekat-dekat kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda. Sama Bapeda di BKAD. Ini mainnya di Bapeda sama BKAD itu. Iya, jujur. Iya. Lantas berapa sebenarnya anggaran penanganan stunting di Indonesia dan apakah anggaran tersebut efektif untuk menurunkan stunting? Bila kita melihat data tahun 2023, anggarannya mencapai 30 miliar rupiah yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Namun, besar anggaran tersebut tidak membuat angka stunting di Indonesia turun secara drastis. Berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia atau SKI menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5%. Artinya, 22 dari 100 anak di Indonesia mengalami kondisi TENKES. Angka itu turun hanya 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya 2022, yakni 21,6%. SKI juga mengungkap tingginya jumlah keluarga berisiko stunting yang jika tidak ditangani berpotensi menambah angka stunting pada tahun 2024 ini. Dari 72,5 juta jumlah keluarga di Indonesia, sebanyak 11,8 juta keluarga berisiko stunting. Sekedar membandingkan, anggaran penanganan stunting secara nasional sama-sama tinggi di beberapa tahun sebelumnya. Tahun 2019 anggaran sebesar 29,3 triliun rupiah. Tahun 2020 sebesar 27,5 triliun rupiah. Tahun 2021 sebesar 35,3 triliun rupiah dan tahun 2022 mencapai 34,2 triliun rupiah. Anggaran penanganan stunting di tahun 2025 ini pun diperkirakan akan meningkat dengan adanya tambahan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menelan anggaran sebesar 71 triliun di tahun 2025. Tingginya anggaran yang ternyata tidak sebanding dengan penurunan prevalensi stunting ini tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah. Jangan sampai anggaran yang besar tersebut justru habis untuk kegiatan rapat atau studi banding, bukan untuk mengentaskan stunting. Bagaimana pendapat sahabat Kompas terkait temuan ini?